asesor akreditasi, bisa dari TK, SD, SMP. Khawatir katanya. Bicara tentang pilkada ya, Jeneponto juga salah satu daerah yang ikut kontestasi insya Allah berapa bulan akan datang. Dan harapan saya untuk berbicara tentang pendidikan ya, pasti sedikit banyaknya kita lebih fokus. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi. Nah, kembali lagi kita di podcast Ngopi, ngobrol pendidikan dan olahraga. Dan kali ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita solo podcast, kali ini saya ditemani oleh rekan yang hebat, merupakan dosen Unismu dan sekaligus asesor BAN PDF, ya, betul, pada akreditasi nasional. Ya, dengan kapasitas beliau tentu kita akan memanfaatkan untuk mengulik habis. Selamat datang Pak Ono. Okay. Jadi podcast ini sebelumnya ini nyantai saja Pak Ono. Kita sambil ngopi, ngobrol tentang pendidikan. Namun sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih dalam Pak Ono terkait tentang akreditasi, sekarang aktivitas apa Pak Ono sekarang? Oke, untuk sekarang kita ini lebih banyak di warkop ya, karena sekarang ini untuk perkuliahan lagi libur, kita lagi perekrutan mahasiswa baru, dan akhir-akhir ini saya lebih banyak di warkop teman-teman bersama teman-teman dosen maupun teman-teman praktisi lain. Karena memang sumber inspirasi itu katanya ya, di warkop betul. Itu. Warkop ini salah satu wadah juga untuk kita bisa lebih bisa terbuka wawasan. Ya. Apalagi sekarang revolusi Prancis Pono itu malah terjadi itu di warkop katanya. Iya. Oke. Ya, terus apa lagi Pono? Oke. Yang kedua karena sekarang juga kita lagi momennya juga ini keterlibatan praktisi ya untuk kolaborasi dengan kampus. Ini saya sekarang juga banyak-banyak berdiskusi tentang lembaga-lembaga praktisi yang mau terlibat di kampus itu dalam program praktisi mengajar. Praktisi mengajar. Luar biasa memang sibuknya nih. Jadi sekedar diketahui teman-teman, Pak Ono, atau saya selalu panggilnya ini Pak Ono. Sesungguhnya beliau nama lengkap Pak Sudarsono, betul Pak. Ya. Dan beliau berasal dari Jeneponto. Ya. Wow. Bisa cerita sedikit dulu Pak Ono tentang Jeneponto. Baik ya, jadi persoalan ya, pilkada ini. Ya, betul ya. Sebenarnya kalau kita berbicara Jeneponto dan berbicara tentang pendidikan. Kenapa sih ini mulai dari nama dulu ya. Nama saya kan Sudarsono, teman-teman di luar sana itu banyak mengira bahwa saya ini orang Jawa. Dan saya juga tidak habis pikir kenapa saya orang Jeneponto dan salah juga Jeneponto. Iya, betul. Ada memang teman-teman ini, tapi mungkin salah satu indikatornya orang tua dulu mungkin dia perantau dan punya banyak kenangan di Pulau Jawa dan akhirnya dia berikan nama saya Sudarsono. Lanjut lagi tadi yang berbicara tentang pilkada ya, Jeneponto juga salah satu daerah yang ikut kontestasi insya Allah berapa bulan akan datang. Dan harapan saya untuk berbicara tentang pendidikan ya, pasti sedikit banyaknya kita lebih fokus karena pendidikan itu salah satu indikator kemajuan daerah ya, karena pendidikan ini kan bisa menghasilkan atau meningkatkan kompetensi masyarakat. Sebetulnya saya ingin membahas tentang akreditasi. Saya malah kemudian tertarik mengawali itu bicara tentang Jeneponto karena Jeneponto ini unik. Ya, jadi belum masuk ini kita baru pemanasan ini Pono. Jeneponto ini unik. Kenapa unik? Karena terkenal bahwa memiliki karakter keras, ya, panas, ya. Tetapi faktanya bahwa Jeneponto itu dari sisi pendidikan ya, saya melihatnya termasuk terbilang banyak
perguruan tingginya, banyak profesornya. Jadi ini unik ini Jeneponto. Ya, jadi menurut Pak Ono kira-kira apa harapan Pak Ono kira-kira ke depan untuk Jeneponto? Karena ini mau pilkada. Oke. Ya. Terima kasih Pak Pirya tentang pertanyaan mengenai tentang latar belakang Jeneponto, misalnya Jeneponto salah satu daerah yang dikatakan punya karakter yang keras. Ya. Oke, kalau bahasa Makassarnya dia bilang orang kampung itu Pak Bambangan misalnya ya. Tetapi dari sisi saya atau dari perspektif saya bahwa ini sebenarnya hanya isu-isu belakang saja. Ya. Dan akhirnya banyak masyarakat Jeneponto yang memang yang sampai sekarang masih menanamkan nilai-nilai itu ya, nilai-nilai Tegas keras, ya. ya masih tegas. Sebenarnya bukan ya. Hanya Tegas. sebenarnya kalau prinsip saya itu Pak Bambangan itu salah satu karakter yang kita punya prinsip tegas, bertindak sesuai apa yang kita ucapkan. Ya. Dan melakukan apa yang misalnya masyarakat yang dia inginkan. Teguh menjaga komitmen. Iya, betul, untuk menjaga komitmen. Jadi keras itu bukan berarti bahwa apapun bentuk baik itu salah maupun benar, kita selalu terdahulu untuk mengatakan benar. Tetapi keras itu menurut saya, apalagi sekarang kita ini sudah sudah mendalami atau sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan, betul-betul kita punya pemahaman tentang nilai-nilai, seberapa penting sih tentang pentingnya pendidikan untuk ditanamkan dalam diri itu, khususnya saya sebagai orang Jeneponto. Tapi setidaknya Jeneponto sudah memperlihatkan secara faktual ya memiliki profesor yang banyak dan perguruan tinggi yang banyak. Sisa mungkin perlu didata IPM-nya yang perlu diharapkan ke depan untuk digenjot ya Pak Ono. Iya, gitu betul ya. Tadi kita cuma pemanasan sebenarnya Pak Ono bertanya tentang seputar Jeneponto, karena saya tahu persis bahwa Pak Ono adalah bagian dari orang yang mengerti pendidikan di Jeneponto, apalagi beliau adalah orang Jeneponto. Sesuai yang saya janjikan teman-teman, bahwa kita akan membahas tentang akreditasi. Nah, ada satu pertanyaan ini Pak Ono terkait tentang akreditasi, karena tentu ini ditunggu oleh kepala sekolah, ditunggu oleh seluruh pelaku-pelaku atau pelaksana pendidikan di berbagai jenjang. Dengan adanya perubahan ini akreditasi, asesor akreditasi bisa dari TK, SD, SMP. Khawatir Ki katanya. Khawatir Ki kalau misalnya dari TK masuk ke SMK misalnya. Bagaimana menurut Pak Ono melihat situasi ini? Bagaimana pandangan kita? Oke, terima kasih Pak Apir ya tentang kekhawatiran itu. Sebenarnya teman-teman pelaku pendidikan atau pelaku-pelaku lembaga ya di masyarakat itu tentang kualitas tim asesor ini tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena asesor itu tidak hadir begitu saja. Jadi meskipun misalnya dia punya latar belakang yang berbeda, tetapi kita punya waktu yang lama untuk mengikuti pelatihan tentang instrumen yang akan diberikan dari setiap lembaga yang berbeda itu. Jadi setiap asesor itu misalnya dia visitasi PAUD, dia visitasi SMA dan sekolah menengah lainnya, kita betul-betul dianggap matang setelah melaksanakan visitasi di lapangan itu. Artinya bahwa jangan khawatir. Betul. Dengan kapasitas asesor. Ya ini perlu dipemahamkan oleh teman-teman asesor kepada kepala sekolah atau pelaksana pendidikan di lapangan, karena jangan sampai mereka merasa bahwa kan kalau TK kapasitasnya pemahamannya tentang TK, padahal mereka kompetensinya barangkali adalah penilaiannya ya, kemampuan menilainya yang di itu teman-teman, saya kira itu terjawab itu. Terus mengenai akreditasi Pono, kalau dulu itu ada namanya akreditasi A, B, C, gimana itu? Masih seperti itu atau ada perubahan?
Oke, kalau di apa ya di sekolah menengah, misalnya PAUD dan sampai sekolah menengah itu kita masih berlaku. Kecuali di BAM PT itu sudah kedepannya nanti sudah tidak ada lagi akreditasi A, B dan C. Sekarang dia sudah masuk kategori unggul, baik dan baik sekali. Tetapi untuk sementara di instrumen 2024 ini khususnya sekolah PAUD, SD, SMP dan SMA kita masih memperlakukan itu A, B dan C. Oh iya, artinya seperti itu teman-teman. Jadi pertama jangan makin ragu, kedua ini ada perubahan-perubahan yang menjadi informasi bagi kita semua, dan alhamdulillah ini adalah merupakan pertemuan pertama, mudah-mudahan bukan pertama ini dan terakhir. Iya, kita akan kita ini kan seling diskusi akan ada dengan tema-tema yang lain. Barangkali Pak. Saya kira, Hanya mungkin juga perlu dia ini karena teman-teman pelaku pendidikan sebenarnya itu tentang perubahan sekarang ya cepat sekali. Apalagi kita di Indonesia itu kadang misalnya berubah, misalnya pemangku kebijakan berubah juga. Tentang aturan-aturan yang berlaku. Itulah pentingnya kami bikin podcast ini. Iya, betul. Jadi jadi untuk sementara kita asesor saja hampir tiap tahun juga kita ini di coaching dan setiap tahun itu hampir 8 sampai 90% berubah instrumen. Iya. Jadi makanya saya bilang pelaku-pelaku pendidikan jangan ada khawatir, jangan ada kaget karena kita ini mengikut dengan instrumen-instrumen yang sudah disepakati oleh tim pusat dan kita ini di kabupaten maupun provinsi tinggal melaksanakan. Inilah kenapa saya hadirkan podcast ini sebagai penyambung lidah hal-hal yang kira-kira kerannya buntu terkait informasi ini. Betul. Nah, mudah-mudahan ini disebarluaskan ke seluruh pelaku-pelaku pendidikan untuk perbaikan mutu pendidikan kita. Betul. Terima kasih Pono sudah bersama dengan sama-sama Pak Fir ya. Saya juga merasa bersyukur bisa menyampaikan sesuatu kepada masyarakat luas tentang akreditasi itu sendiri. Demikian teman-teman perbincangan kami di ngopi ngobrol pendidikan dan olahraga. Jangan lupa like, comment, and share tentunya supaya informasi ini bisa berkembang jauh. Dan jangan lupa tinggalkan komentar bila mana ada hal yang perlu ditanyakan atau perlu kita bahas di podcast ngopi ini. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi.